Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk memenuhi tugas TPMK 1, saya bersama teman-teman dari kelompok N ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bernama Forest Fire Counter IoT atau alat pencegah kebakaran hutan berbasis IoT. Namun sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Teguh Pamudi dengan NIM 20524033. Saya Husyadia Rahmat dengan NIM 20524141. Dan saya Muhammadul Rahab dengan NIM 205241136. Lalu di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses kami membuat alat ini menggunakan siklus engineering yang ada. Dimulai dari fase yang pertama, yaitu fase understanding yang terdiri dari empathize dan define. Dari empathize, dilansir dari kompas.com, Indonesia adalah salah satu negara dengan penyumbang emisi gas karbon terbesar di dunia dengan urutan ke-6 akibat kebakaran hutan. Lalu untuk define-nya, banyak sekali penyebab dari kebakaran hutan, bisa karena faktor alam maupun buatan, sehingga dibutuhkan alat untuk memantau keadaan hutan secara langsung. Lalu untuk fase yang kedua, fase explore yang terdiri dari ideate dan prototype. Untuk ideate-nya, di sini kami mengemukakan sebuah gagasan untuk membuat alat mendeteksi kebakaran hutan menggunakan sensor api yang dihubungkan ke basis IoT, sehingga kita dapat memantau keadaan hutan secara real time. Lalu untuk prototipe-nya di sini ada desain 3D. Untuk detailnya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Untuk detailnya akan terlihat seperti ini. Bisa kita lihat bahwa di depan terlihat ada sebuah tonjolan hitam atau itu nantinya akan ditempatkan sebagai sensor api. Lalu di sampingnya terdapat lubang kecil untuk menambah keakuratan sensor GPS dalam menentukan sebuah lokasi. Lalu terdapat antena di samping, yaitu sebuah antena pada modul GSM untuk menambah untuk memperkuat jaringan koneksi ke server. Selanjutnya adalah desain komponen. Untuk komponen sendiri, perangkat yang kami buat terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian input berupa sensor, yaitu selanjutnya bagian microcontroller, dan yang terakhir adalah bagian output. Yang pertama, bagian input. Bagian input sendiri kami menggunakan flame sensor, yaitu sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi nyala sebuah api. Untuk bagian microcontroller, kami menggunakan Arduino Uno R3, yaitu microcontroller siap pakai. Pada bagian microcontroller adalah bagian di mana data yang telah dideteksi oleh sensor akan dibaca dan kemudian diproses. Dan yang terakhir adalah bagian output. Pada bagian output sendiri, kami menggunakan 2 komponen, yaitu komponen GSM dan komponen GPS. Komponen GSM sendiri digunakan untuk mengirim data berupa notifikasi dan koordinat titik perangkat yang aktif. Untuk koordinat titik perangkat yang aktif itu sendiri akan dikirim melalui GPS, sehingga titik perangkat tersebut mudah ditemukan dan mudah dilacak melalui aplikasi atau website yang tersedia seperti Google Maps. Kemudian ada diagram blok kerja sistem.
Cara kerja sistemnya yaitu dimulai dari start. Jika tidak terdeteksi api, maka alat akan mengulang proses siaga seperti biasa. Dan jika terdeteksi api di suatu tempat, maka sensor GPS akan aktif dan sensor GSM akan mengirim data ke server BNPB dalam bentuk notifikasi berupa peringatan terdeteksi api yang koordinatnya sudah diketahui, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh BNPB dan pemadam kebakaran setempat. Lalu di sampingnya terdapat codingan pada Arduino. Dapat kita lihat pada void loop pada bagian if apabila terdeteksi nyala api, maka digital override GPS dan GSM akan menyala atau high sehingga dapat mengirimkan data ke server. Lalu apabila tidak terdeteksi adanya nyala api, maka digital override pada GPS dan GSM akan low atau mati sehingga tidak akan mengirimkan sebuah data apapun ke server. Kesimpulan, dengan dibuatnya alat ini nantinya diharapkan dapat mencegah dan mengurangi bencana kebakaran yang terjadi di Indonesia. Meskipun alat yang kami rancang ini masih sederhana, semoga bisa berguna dan memenuhi kebutuhan saat ini. Ya, sekian presentasi mengenai tugas CPMK 1 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.